Yang kedua, teologi neo-ortodoks. Nama dan asal mula dari teologi neo-ortodoks. Istilah neo-ortodoks diambil dari pengertian bahwa teologi ini mencoba menemukan kembali sistem tema dari teologi ortodoks, buka kurung reformat, pembaharuan. Mereka mengaplikasikan dasar pemikiran dan budaya atau pengetahuan modern, kontemporer. Ya, nah, teologi neo-ortodoks muncul sebagai reaksi atau protes karena begitu masifnya pengaruh teologi liberal pada zaman itu. Sebab lebih mendominasi teologi akhir abad yang ke-19 dan awal abad yang ke-20. Maka disitulah lahirnya muncul teologi neo-ortodoks. Secara singkatnya, teologi neo-ortodoks lahir dan muncul untuk mengkritik, mengevaluasi dasar pemikiran ajaran teologi liberal. Karena mereka, penganut teologi neo-ortodoks, menganggap dampak pengaruh daripada teologi liberal terbukti menghancurkan kehidupan banyak orang. Oke, disitulah lahirnya, awal mula latar belakang lahirnya teologi neo-ortodoks. Nah, memang pada saat itu Bapak Ibu sedang lagi bergejolak Perang Dunia Pertama. Ini juga ikut mendorong lahirnya gerakan neo-ortodoks. Nah, tokoh-tokoh yang menggagas lahirnya teologi neo-ortodoks ini, Bapak Ibu, saya mau jelaskan dulu arti kata neo-ortodoksi, yang artinya adalah ortodoksi yang baru. Memang mereka mengatakan, gagasan pemikiran mereka ini lebih brilian, lebih baik daripada teologi liberal. Tetapi sayang, tidak serta-merta 100 gagasan dan pemikiran teologi ortodoks kembali kepada Alkitab 100%. Enggak. Ya, tapi mereka lahir dan muncul hanya untuk melawan arus pengaruh pemikiran teologi liberalisme yang kita bahas tadi. Ya. Nah, pada tahun 1886 sampai dengan 1968, Karbat berusaha untuk menemukan kebenaran pada saat itu. Ia meninggalkan pengajaran liberalnya. Jadi, di awal tadi kan sebenarnya penggagas lahirnya teologi liberal itu kan adalah Karbat. Tapi rupanya, tanda kutip dia tobat kemudian. Kemudian dia. Setelah dia makin banyak mempelajari dan mendalami Alkitab, tapi juga filsafat-filsafat yang lain. Gitu ya. Ya. Maka dia tinggalkan konsep dan pemahaman liberalnya. Dan kembali dia menyerahkan dirinya untuk mempelajari kitab suci dengan serius. Tapi sayangnya, pemikiran Kalbat tidak 100% bertumpu, ya, berpaut dan bergantung kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tapi lebih berpaut kepada pemikiran filsafat. Ya, sehingga lagi-lagi pemikiran Kalbat dipengaruhi oleh para filsuf-filsuf yang lain. Maka konsep dia tentang keberadaan Allah, ya, dan menekankan pengalaman beragama menjadi sesuatu hal yang absolut. Jadi artinya begini, mempercayai akan adanya Tuhan itu harus dengan ada tambahan lain, pengalaman, gitu Bapak Ibu. Jadi selalu ada embel-embel yang tidak alkitabiah. Karbat mengajarkan bahwa Allah tidak dapat diketahui secara objektif karena ia adalah Allah yang transenden. Artinya Allah yang tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Oke, setuju dalam konteks ini. Tapi Karbat menambahkan, ya Allah harus diketahui secara subjektif. Nah ini kan masalah. Di sini dia masalahnya muncul. Karena dia mengatakan Allah harus diketahui secara subjektif melalui pengalaman pribadi. Nah, Bapak Ibu, saya sudah jelaskan di awal tadi. Pengalaman kan kita tidak bisa kita jadikan menjadi standar, ukuran mutlak.
dalam memahami, mempercayai Allah bekerja dalam diri kita dengan diri orang lain untuk selalu sama, kan nggak bisa. Karena Allah itu, ya, multi cara dia untuk melakukan karyanya kepada setiap orang per orang. Dengan pola yang berbeda-beda. Maka pengalaman ini sangat bertentangan. Menjadi tambahan dalam mengenal Allah. Bapak Ibu ya. Memang pemikiran yang kedua daripada teologi ortodoks ini adalah juga dikembangkan oleh Søren, di mana dia seorang filsuf dan teolog yang sangat terkenal di Denmark. Dia membawa sebuah penekanan pada pengalaman dalam teologi. Kemudian dikembangkan oleh teolog neo-ortodoks. Contohnya adalah Kierkegaard. Ya, dia menentang ortodoks yang kaku dari orang-orang yang sebangsanya dan memberikan penekanan verbal pada kredo-kredo dan membuat seorang secara otomatis menjadi orang Kristen karena mereka adalah anggota dari gereja negara. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi memang penggagas orang-orang yang ada di dalam paham pemikiran teologi neo-ortodoks ini, Bapak Ibu, tidak selalu sama semuanya pemahaman dan cara berpikir mereka. Ya. Kadang-kadang di sisi lain mereka sama, tapi di sisi lain mereka berbeda. Contohnya misalkan Søren ini mengatakan, ya, seseorang otomatis menjadi Kristen, ya, bukan karena bertobat pada Kristus. Ya. Tapi apa? Yang penting dia menjadi anggota jemaat dari gereja negara. Oke, apa maksudnya gereja negara? Gereja negara itu maksudnya begini, Bapak Ibu. Gereja yang serta-merta dilindungi oleh negara, disubsidi oleh negara, tapi sekaligus ajaran dan khotbahnya dikontrol oleh negara. Maka apa dikatakan? Gereja negara di sini sebenarnya belum tentu gereja yang murni, jujur, tegak lurus, mengajarkan firman Tuhan, enggak. Tapi gereja itu hanya menjadi perpanjangan tangan politik negara di dalam mengontrol, mengawasi, mengendalikan warga negaranya yang bergereja di tempat itu. Jadi ini bukan gereja yang saya katakan tadi murni, ya, leluasa mengajarkan firman Tuhan. Nah, tapi itulah tambahan pemikirannya dia. Nah, di sisi lain, tokoh yang berikutnya adalah Kierkegaard mengatakan bahwa kehidupan bukan hanya sekedar mempercayai doktrin, tetapi juga meliputi pengalaman dan komitmen. Nah, jadi di sini tokoh berketiga ini mengatakan bahwa sebenarnya orang Kristen itu tidak boleh hanya mempercayai ajaran-ajaran doktrinal dalam kekristenan, tapi harus juga punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan harus setia sampai akhir. Nah, lagi-lagi, ya, masalah pengalaman ini juga yang menjadi persoalan. Karena pengalaman itu kan saya katakan tadi kan subjektif. Dan cara Tuhan juga bekerja dalam diri kita kan tidak selalu punya cara yang sama. Enggak, beda-beda. Maka untuk itu pengalaman bukan jadi standar keberimanan kita kepada Tuhan. Tapi firman Allah. Nah, inti utama dari teologi neo-ortodoks ini sebenarnya bahwa Alkitab bukan wahyu. Bukan firman Allah. Artinya 11-12 dengan teologi liberal kan Bapak Ibu. Tetapi hanya kesaksian dari firman Allah. Ya, itu kata mereka. Nah, maka dengan itu tidak sama objektif dengan firman Allah. Jadi, firman Allah, ya, wahyu Allah bukan dalam perkataan. Intinya sebenarnya itu saja tadi. Alkitab bukan isi hati, pikiran, perasaan Allah. Itu, ya. Bagi mereka Yesus adalah poin vokal dari wahyu Allah. Ya. Manusia berjumpa dengan Allah dalam pengalaman berjumpa dengan Kristus. Peristiwa-peristiwa dalam kitab suci seperti kebangkitan Kristus itu hanya cerita. Itu hanya histori. Itu hanya sejarah. Artinya apa? Bukan fakta. Bukan kenyataan itu. Kalau dalam Alkitab kita kan jelas. Itu bukan hanya cerita.
Itu fakta dan data real terjadi. Itu dalam konsep pemahaman kita. Tapi kalau teologi neo-ortodoks enggak, itu hanya cerita. Ya, itu pemahaman pikiran mereka. Jadi dengan demikian Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, mereka mengatakan bahwa keberadaan Allah itu sangat dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Maka dengan demikian, karena Alkitab itu ditulis lebih daripada ribuan tahun yang lalu, maka mereka katakan Alkitab itu hanya relevan bagi orang-orang yang hidup pada zaman Alkitab itu dibuat. Nah, bagi kita yang hidup di zaman modern ini, kata penganut teologi neo-ortodoks, sudah tidak relevan lagi semua isi Alkitab menjawab persoalan kebutuhan manusia. Itu pemikiran mereka, ya, tentang ruang dan waktu dari munculnya ditulisnya Alkitab. Allah adalah transenden yang sama sekali lain. Perbedaan yang tajam antara manusia dan alam. Manusia dapat bersekutu dengan alam hanya melalui suatu loncatan iman. Jadi artinya apa? Manusia hanya bisa mengenal alam kalau dia punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi ini kan bertentangan dengan pemahaman kita sebagai orang Injili. Bagi kita, waktu kita membaca Alkitab, merenungkan, melakukan, dan hidup kita bertobat kepada Tuhan, itulah awal mula daripada perubahan hidup kita. Lalu setelah itu, ya, Tuhan ubahkan hidup kita sehingga kita memiliki pola pikir yang baru, hati yang baru, karakter yang baru. Kan itu yang kita jelaskan. Nah, doktrin teologi neo-ortodoks. Yang pertama, doktrin mereka tentang Alkitab. Wahyu Allah terjadi ketika manusia mengalami perjumpaan secara supranatural dengan Allah. Kebenaran tidak dapat ditemukan hanya dalam kebenaran historis sejarah saja, tetapi dengan bertemu secara iman. Alkitab sebagai tulisan manusia. Lagi-lagi, menurut mereka, Alkitab punya unsur kesalahan dan kekurangan. Jadi, nggak jauh beda dengan penganut teologi. Nah, konsep mereka, doktrin mereka tentang Allah. Mereka mengakui sih, Allah yang transenden, Allah yang tidak terbatas. Tetapi sayangnya, mereka katakan, Allah akan dikenal hanya jika ia menunjukkan dirinya kepada manusia. Ya, Allah dilihat oleh manusia, baru Allah itu ada. Nah, ini kan sulit, Bapak Ibu. Kalau ini menjadi ukuran tentang keberadaan Allah yang berpatokan dari terhadap manusia itu sendiri. Pengenalan kita terhadap Allah kan tidak diukur oleh apa yang kita Allah itu kita lihat secara kasat mata atau tidak. Enggak kan, Bapak Ibu? Firman Tuhan katakan, berbahagialah kita. Walaupun tidak melihat Allah dengan kasat mata, tapi percaya engkau akan diselamatkan. Itu kan kata firman Tuhan. Nah, itu pertentangan, itu salah satu yang bertentangan dengan doktrin Allah dari konsep doktrin teologi neo-ortodoks. Doktrin mereka tentang Yesus Kristus. Bagi mereka Yesus adalah mediator dari wahyu Allah. Ya. Namun jika kita hanya bertemu Kristus pada level kemanusiaan saja, maka kita sebenarnya hanya menemukan Kristus sebagai manusia saja. Maka mereka katakan Allah tersembunyi dalam diri Kristus. Pewahyuan yang sempurna hanya ditemukan dalam diri Yesus yang telah bangkit dari kematian. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini, kalau mau kita simpulkan, Yesus itu bukan Allah 100%. Bukan. Dalam konsep ini ya, penjelasan mereka ini. Tetapi, barulah setelah Yesus itu dikatakan bangkit dari kematian, baru situlah dia menjadi Allah.
Tapi waktu Yesus datang ke dunia ini lewat rahim manusia, dia menjalani masa-masa pelayanannya selama 33 tahun di bumi ini. Bagi penganut teologi neo-ortodoks, dia bukan. Kecuali setelah Yesus itu mati dan bangkit. Nah, di sini ada pemisahan konsep keberadaan Allah sebagai Yesus itu mulai dari awal. Alkitab kita dengan jelas mengatakan bahwa waktu Yesus adalah Maria, itu juga bagian daripada perwujudan Allah untuk boleh turun ke dunia ini, hidup bersama dengan manusia. Jadi, bagi kita, Yesus itu dikatakan Allah bukan hanya pada waktu dia mati dan bangkit, kan enggak. Nah, konsep doktrin mereka ini terhadap dosa dan keselamatan. Mereka mengatakan manusia telah bersalah dan berdosa di hadapan Allah. Oke. Masih setuju untuk hal itu. Masih Alkitabiah itu. Manusia telah bersalah dan berdosa di hadapan Allah. Namun demikian, manusia dapat diselamatkan tapi hanya melalui iman. Oke. Masih oke. Ya. Manusia dapat diselamatkan hanya dengan iman. Oke, masih Alkitabiah itu. Dosa manusia akan ditebus karena anugerah Allah dalam Kristus saja. Oke. Masih oke-oke juga. Masih Alkitabiah. Hanya mereka yang percaya yang akan dapat menerima keselamatan. Nah, memang ada hal-hal tertentu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari pandangan teologi yang ortodoks ini, khususnya dalam doktrin keselamatan, dosa dan keselamatan ya, itu masih sesuai dengan prinsip Alkitab. Tetapi konsep tentang Yesus, konsep tentang Allah, konsep tentang Alkitab, itu jauh berbeda. Nah, itu dia masalahnya. Nah, bagaimana dengan penghakiman? Konsep mereka, doktrin mereka, penghakiman kedatangan Kristus merupakan datangnya penghakiman atas dunia ini. Oke, betul itu. Jadi datangnya Tuhan yang kedua kali yang lagi kita temukan Bapak Ibu, adalah di mana Yesus itu akan datang sebagai hakim yang agung untuk memisahkan orang berdosa masuk neraka total, orang yang bertobat masuk surga total. Nah, persoalannya, doktrin teologi yang ortodoks tidak 100% Bapak Ibu. Kembali ke Alkitab. Itu yang jadi persoalan. Nah, beberapa pandangan neo-ortodoks, misalkan teolog, yang saya salah satu penggagasnya adalah Cyril di sini, penekanan pada pengetahuan tidak penting, pengalaman subjektif penting. Nah ini dia, selalu pada pengalaman itu dia menekankan sangat penting. Keselamatan adalah satu komitmen pada Allah dalam satu loncatan iman yang buta di tengah keputusasaan. Nah ini bermasalah juga. Masa orang harus putus asa? Masa orang harus putus asa dulu semuanya? Baru bisa bertemu, berjumpa, bertemu kepada Kristus kan celaka kalau begitu Bapak Ibu. Artinya apa? Ya nggak perlu harus putus asa dulu lah. Baru cari Tuhan, baru datang kepada Tuhan. Nggak perlu harus bangkrut dulu kan Bapak Ibu. Nah tapi ya itulah. Ya konsep pemahaman dari beliau ini. Ya. Nah, doktrinnya menekankan pada keberadaan Allah yang tidak terbatas. Artinya dia mengatakan Allah tidak dapat diketahui melalui bukti-bukti. Secara Kristus tidak penting, seorang harus mengambil dia. Seseorang harus mengalami dia sekarang. Kehistorisan peristiwa di Alkitab tidak penting. Nah, ini juga bermasalah. Bukti-bukti Allah itu ada dalam Alkitab. Apa buktinya? Ada namanya berkat universal. Apa itu? Bumi, langit dan segala isinya diciptakan untuk semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, entah orang bertobat atau tidak kan? Itu bukti keberadaan Allah. Yang kedua, bukti-bukti keberadaan Allah itu kan dicatat dengan baik-baik dan akurat di dalam Alkitab, tapi dia menolak itu Bapak Ibu. Nah, karena ya penekanan teologianya harus berpusat pada Allah, bukan manusia. Oke, masih setuju. Tapi dibangun di atas penekanan subjektif, ini dia masalah. Kalau pengenalan terhadap Allah itu harus juga distandarisasi dengan pengalaman pribadi. Wih, berarti Allah itu tergantung kepada diri kita sendiri dong. Allah itu menjadi berbeda dalam pandangan, dalam pemahaman setiap orang. Nah, Allah di dalam Alkitab kita
di zaman Adam, Hawa, dan datang kedua kali nanti sama kok. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, Karbat menolak wahyu umum. Apa itu wahyu umum tadi? Napas kehidupan, matahari, udara, ya. Dia tolak itu bersumber dari Tuhan. Kita penting, tetapi tolak inspirasi. Artinya apa? Bagi dia Alkitab itu penting. Tetapi kalau dikatakan Alkitab itu bersumber dari Allah, atau Alkitab itu adalah isi hati pikiran perasaan Allah, kata Karbat itu harus ditolak. Ya, Alkitab kita dengan jelas mengatakan segala tulisan diilhamkan oleh Allah, ya, mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Oke. Nah, teologi yang dikembangkan oleh Branner juga sama sebenarnya. Penekanan dia tentang Allah tidak dapat diketahui melalui doktrin objektif, ya, dalam Alkitab. Nah, artinya begini, loh. Kalau Allah tidak dapat dipahami, kalau Allah tidak dapat diketahui dengan benar dalam Alkitab, lalu lewat yang mana dong? Kan Alkitab satu-satunya diberikan oleh Allah untuk mengenalkan dirinya kepada manusia. Salah satu caranya. Cara yang kedua adalah dengan dia datang ke dunia lewat Yesus kan Bapak Ibu. Nah, disinilah pemahaman teologi daripada Emil sendiri yang bermasalah dengan Alkitab. Nah, demikian juga hanya tentang doktrin. Ya, mengizinkan wahyu umum. Nah, tapi di sisi lain dia menolak, ya, asal-usul daripada Alkitab itu dari Tuhan. Ya, lalu teolog daripada Reinhold mengatakan dosa pada dasarnya masalah sosial dan lingkungan. Jadi masyarakat perlu ditransformasikan dari keserakahan kapitalistik, kebutuhan manusia terhadap keadilan sosial harus didukung. Jadi dia ini menentang Alkitab yang mengatakan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Dosa itu hanya pengaruh karena lingkungan yang kebetulannya juga sudah rusak. Kalau kita mengatakan enggak, bukan karena lingkungan manusia itu jatuh dalam dosa, tapi karena manusia itu berbuat dosa. Maka waktu manusia yang berdosa itu hidup di tengah-tengah dunia ini, maka manusia yang berdosa itu juga merusak dunia ini. Kan itu kata Alkitab. Nah, mereka juga menolak pandangan liberal tentang kebaikan manusia. Ya. Dan juga mereka menolak pandangan historis tentang dosa. Ya, awal mula dosa mereka menolak. Yang dimulai dari Adam dan Hawa. Oke. Padahal kita jelas-jelas mengatakan kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa itu awal dosa bagi manusia. Bagi mereka dosa adalah ketidakadilan sosial dan ketakutan. Ya, jadi mereka mengatakan catatan penciptaan Aan adalah mitos. Jadi Kejadian pasal 1 itu Bapak Ibu. Itu hanya cerita, hanya dongeng gitu katanya dia, kata mereka. Nah, ini yang berlawanan dengan firman Tuhan.